tersandung kasus korupsi sebesar 271 triliun yang dialami oleh Harvey Moise dalam bisnisnya. Diduga Sandra Dewi tengah berjuang mempertahankan harta miliknya yang ia miliki selama ini. Belum lama ini keluar pernyataan dari kuasa hukum Harvey Moise bahwa adanya pisah harta atau harta pranikah, yang dimana memiliki harta masing-masing sebelum terjadinya pernikahan di tahun 2016. Lantas seberapa kuat dan besar harta Sandra Dewi yang dimiliki selama ini? Lantas bagaimana pula tanggapan praktisi hukum dalam harta pranikah? Kita harus lihat ya, kalau kita mengacu ke pasal 29 Undang-Undang Pokok Perkawinan, itu jelas diatur tentang perjanjian pranikah atau pisah harta. Nah, perjanjian pranikah atau pisah harta itu bisa dibuat pada saat sebelum pernikahan dilakukan atau dalam rentang pernikahan. Itu bisa. Kemudian itu harus dicatatkan. Karena di situ nanti akan dibuat apa yang menjadi harta bawaan suami atau istri, dan apakah di situ ada harta warisan yang diturunkan kepada suami atau istri. Perjanjian pisah harta tersebut niatnya baik atau tidak, itu harus dilihat di sana sejauh mana gitu loh. Dan jelas itu di pasal 29 diatur, dan di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 juga sudah diatur tentang perjanjian pisah harta. Jadi harus dibedakan. Kalau saya kutip dari media ya yang menulis dan relevan dengan pernyataan pengacaranya yang menyatakan memang ada hadiah perkawinan. Nah, kita lihat Sandra Dewi kan dulu seorang artis punya penghasilan, dan Harvey Moise adalah seorang pengusaha. Nah, sementara terhadap perkara yang disidik oleh Kejaksaan Agung ini tahun 2015 sampai 2022, itu nanti aparat penegak hukum yang melihat konteksnya seperti apa. Ada hubungan nggak hadiah tersebut, bisa nggak mereka buktikan diperoleh dari hasil kejahatan? Kalau itu murni dari hasil usahanya suaminya, nggak ada masalah. Tetapi kalau nanti memang ditemukan ada bukti itu diperoleh dari hasil yang tidak sah, hubungannya dengan perkara yang sekarang lagi viral itu, ya Kejaksaan Agung sangat relevan untuk melakukan penyitaan yang kepentingannya adalah untuk mengcover kerugian negara. Biasanya tindakan menyamarkan itu untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu tidak jauh daripada keluarga dekat atau orang kepercayaan. Jadi kalau itu apakah ada hubungannya untuk menyembunyikan, itu tadi jawabannya dilihat dulu. Kecuali belakangan-belakangan ini, kalau kita melakukan pemeriksaan terhadap satu perkara, apalagi itu sangat merugikan keuangan negara, ya Kejaksaan Agung harus terus terang dong, ibaratnya harus transparan lah, supaya masyarakat itu tahu, dan termasuk Anda sendiri bisa mempertanyakan itu sejauh mana, apa saja yang sudah disita. Kalau konon katanya 271 triliun kerugian keuangan negara, apakah sudah ideal yang sudah disita itu? Itu loh, kan yang tahu Kejaksaan Agung. Nah, kita perlu tahu, masyarakat Indonesia perlu tahu supaya bisa dikawal sampai tuntas nanti. Jadi jangan hanya untuk menyenangkan masyarakat kelihatannya, harus dikejar gitu loh. Sudah ideal apa belum? Kalau kerugian 271 triliun, terus yang disita belum mencapai katakanlah 30 triliun. Waduh, jauh sekali, jomplang sekali itu. Saya kira nggak masuk akal lah kalau penyitaan hanya segitu saja. Tapi kita tetap mendukung Kejaksaan Agung, kita dukung pasti, masyarakat Indonesia akan dukung. Kita sebagai orang hukum juga harus mendukung, kita jangan a priori. Kejaksaan Agung punya perangkat untuk itu, punya kemampuan untuk itu. Dan dia didukung oleh masyarakat Indonesia, didukung oleh geopolitik, semua didukung dia. Jadi nggak usah ragu-ragu dan nggak usah takut-takut. Saya gini ya, saya lihat belakangan ini bolak-balik diperiksa saksi-saksi seolah-olah mau ada tersangka baru. Nah ini kan publik nanya-nanya nih, itu loh bagaimana sih sebenarnya? Sudah sejauh mana alat buktinya? Gitu loh. Dan ini kan korupsi berjamaah, kerugian negara yang dilakukan secara berjamaah dan masif. Sudah berlangsung lama sekali menurut saya ini. Dan nggak boleh dibiarkan. Bagaimana nanti terhadap perkara-perkara yang lainnya, di lembaga lainnya? Ini baru di masalah timah yang melibatkan mantan direktur Antam itu. Bagaimana perusahaan yang lain, izin usaha pertambangan yang lain? Kan masih banyak, batu bara kah, nikel kah, macam-macam itu, emas kah? Itu juga harus menjadi concernnya aparat penegak hukum. Harus sangat transparan supaya tidak ada underestimate, tidak ada kecurigaan.
Nah, kalau ekspektasi masyarakat sudah sangat tinggi, ya tentu harus dipertahankan, dijaga itu marwah Kejaksaan Agung yang sudah begitu bagus itu. Fantastik loh pengungkapan perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pantas kita apresiasi, tetapi harus didukung dengan transparansi. Jangan sampai nanti terjadi kebocoran. Seperti saya kemarin sampaikan, gahar di depan, memble di belakang. Kita nggak mau itu. Itu loh. Kalau orang yang patut diduga melakukan, menghambat proses penyidikan dalam hal perkara korupsi, sudah jelas pasalnya, pasal 221 itu, ancamannya juga di atas 5 tahun, 7 tahun. Tinggi loh ancamannya itu. Bahkan yang kena jerat terhadap orang yang menghalang-halangi aja udah banyak, termasuk pengacara, ada pengusaha. Kalau saya tidak salah dalam perkara timah yang 271 triliun ini, ada satu orang yang dijerat dengan pasal menghalang-halangi di situ. Kalau saya tidak salah ya, saya baca itu ada di situ. Jadi Kejaksaan Agung janganlah takut-takut lah, gaspol. Kalau itu kepentingan masyarakat umum, kepentingan negara yang sudah dikasih mandator ya laksanakan. Jadi siapapun ya, pihak manapun tidak boleh menghambat-hambat itu. Apa ancamannya jelas, dan di undang-undang apa namanya itu tindak pidana pencucian uang itu juga ada di situ jelas ya. Makanya saya dari kemarin himbau, tolonglah undang-undang perampasan aset itu yang bisa menimbulkan efek jerah segera disahkan, diundangkan. Atau kalau itu agak sulit, keluarkan perpu oleh presiden, karena ada dalam keadaan terpaksa, ada keadaan darurat di situ untuk mengisi kekosongan, memberikan efek jerah daripada nanti uang ini lari kemana-mana. Yang dirugikan siapa? Ya rakyat Indonesia itu loh. Jadi semua pihak harus mendukung itu. Undang-undang perampasan aset itu segera disahkan itu. Kalau tidak, keluarkan perpu. Itu pesan saya sebagai praktisi hukum, supaya ini tidak menjadi contoh buat yang lain. Dan masih banyak saya kira pelaku di luar sana yang hal yang seperti itu, cuman belum terungkap. Itu loh.